Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak pengurus masjid yang saya hormati, alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, bapak ibu orang tua yang saya muliakan, hadirin hadirat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Tidak henti-hentinya kita selalu memulai dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Allah masih berikan bapak ibu kekuatan iman, kelapangan waktu dapat duduk di majelis ilmu ini. Semoga apa-apa yang Bapak Ibu lakukan ini dibalas Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Bersolawat kita kepada Rasulullah SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wasallim. Semoga dengan banyak kita bersolawat kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Seorang anak muda berkata kepada Ibnu Mas'ud, bagaimana paman ketika engkau bersama Rasulullah dahulu? Kata Ibnu Mas'ud, kami sangat menghormatinya. Kami selalu bersamanya, baik dalam keadaan menderita ataupun dalam keadaan bahagia. Kemudian anak muda ini ngomong, sempatlah aku bertemu dengan Rasulullah, paman. Akan kugendong dia dan tidak akan kubiarkan dia menginjak tanah. Kata Ibnu Mas'ud, seharusnya kau bersyukur nak jumpa Rasulullah. Sempat kau jumpa dengan Rasulullah, belum tentu kau akan beriman kepadanya. Melihat penderitaan yang dialami oleh Rasulullah dan para sahabat. Bukan mudah menerima orang aku di Nabi, kena kroyok. Jadi diceritakan oleh Abu Bakar Siddiq. Setelah paman Nabi Abu Thalib meninggal, disitulah dimulai penderitaan Rasulullah. Ada nama menantu Rasulullah itu Utaibah. Utaibah ini istrinya Ummu Kulsum, anak Rasulullah. Kemudian yang satu lagi namanya Utbah. Utbah ini istrinya anak Rasulullah yang bernama Ruqayyah. Dan kedua laki-laki ini, Utbah dan Utaibah itu anak dari Abu Jahal. Apa kata Abu Jahal? Tidak kalian ceraikan anak Muhammad. Keluar kalian dari rumah, jangan pernah panggil aku bapak. Apa yang dilakukan Utaibah? Dibawanya Ummu Kulsum. Ini anak kau, orang gila. Ngaku-ngaku nabi kok. Aku tidak sudi punya mertua gila seperti itu. Dibalikkannya Ummu Kulsum, habis itu langsung dihantam ya Rasulullah. Itulah sampai robek-robek baju Rasulullah. Disitulah Rasulullah berdoa kepada Allah, ya Allah, kirimkanlah binatang buasmu untuknya. Itulah Rasulullah mendoakan orang keburukan itu ada dua kali, Pak. Untuk Utaibah ini satu lagi ketika Rasulullah sedang sholat, kotoran perut onta diletakkan di punggung Rasulullah. Disuruh Rasulullah, ya Allah, tandailah mereka semuanya. Nah, itu yang mati di perang Badar semua. Nah, Utaibah ini setelah dikatakan Rasulullah demikian, pas dia berombongan ramai-ramai pergi dagang ke Syam, dia tidur di tengah, terdengar auman singa di luar. Anehnya apa? Singa itu yang lain tidak diganggunya. Apa kata Utaibah? Muhammad telah membunuhku dari kejauhan. Karena singa itu hanya menuju kepada dia. Matilah dia, kena robek-robek. Jadi penderitaan Rasulullah SAW ini
Dan para sahabat itu rupanya sudah semakin menjadi-jadi sampai Abu Bakar Siddiq pun azab kena hantam perutnya. Jadi sampai orang mati Abu Bakar waktu itu, Pak. Begitu Abu Bakar sadar, yang ditanya, bagaimana kabar Rasulullah. Nah, Umar pun yang ditakuti, orang takut untuk berkelahi satu lawan satu, dikeroyoknya lah Umar, Pak. Kata Umar, tunggu kami 300 orang, selesai kalian kami buat. Jadi memang dalam kita melakukan sebuah kebaikan, ujiannya banyak, fitnahnya banyak. Cuman jangan sampai kita itu mundur dan mengalah. Cari terus cara bagaimana supaya kebaikan ini sampai. Itulah para sahabat, Bu. Terus saja, walaupun menderita, terus cari cara bagaimana caranya untuk bisa terus kebaikan ini sampai. Kalau kita kan lebih banyak pasrah, Pak. Kalau kita ini, Bu, mengartikan sabar itu tidak usah berbuat apa-apa. Itu namanya jubun, Pak, pengecut. Sabar itu kita mencari cara, tidak berhasil cara pertama, coba cara kedua, coba cara ketiga, coba cara keempat. Nah, itu yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Makanya kenapa kita itu stuck jalan di tempat aja, Pak. Karena kita banyak mengartikan sabar itu pasrah. Nah, nggak usah buat apa-apa lagi, udahlah. Jadi kita itu tidak mencari cara, tidak berpikir ya. Sampai, Bu, ya, orang Indonesia ini jadi cemoohan bagi orang, Bu. Misalnya dibelah kepala orang Jepang, dibelah kepala orang Indonesia. Yang Jepang nih rusak, Pak, otaknya, Pak. Yang Indonesia nih yang bagus otaknya, karena jarang dipakai, Pak. Nah, kalau orang Jepang itu kan dipakai otaknya, Pak. Orang Indonesia ini bagus-bagus, Bu, otaknya. Jadi kalau tabrakan, tahu orang Indonesia ini otaknya masih bagus, jarang dipakai. Kita misalnya, Bu, memarahi anak jangan seperti ini. Oh, gagal, cari cara lain lagi, cari cara lain lagi. Nggak ada istilahnya kita, oh udahlah biar aja lah lagi. Pokoknya terus cari cara. Nah, itu yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Gagal dengan cara ini, buat dengan cara ini. Kan jadi setelah Rasulullah dikeroyok, Abu Bakar dikeroyok, sampai akhirnya Abu Jahal sempat memukul muka Rasulullah. Jadi tiap jumpa itu main pukul aja, Pak. Itu yang membuat Hamzah mengamuk itu sampai menusuk kepala Abu Jahal pakai panah. Jadi pakai cara lain. Apa cara dipakai Rasulullah? Menguatkan orang-orang Islam yang ada, dikuatkan, dipikirkan tempat hijrah. Jadi pertama kali, Bu, Rasulullah itu berpikir hijrahnya ke Taif. Itu yang dipikirkan Rasulullah dulu. Biarlah dirintis Rasulullah. Dan Rasulullah waktu itu, Pak, ekspektasinya besar. Orang akan menerima dakwahnya di Taif, karena Taif orang kampung Abu Bakar, Aisyah. Jadi kata Rasulullah, mungkin kalau aku ke sana, respon jamaah mungkin akan bagus. Dapat perlindungan, paling tidak bisa dibawa umat Islam ini nanti ke situ. Nah, Rasulullah merintis jalan dulu. Berangkatlah berdua anak angkatnya, Zaid bin Harithah. 4 hari perjalanan jalan kaki, sengaja tidak pakai kuda supaya tidak tertanda jalannya. Begitu sampai di Taif, Rasulullah langsung, Pak, di pasar itu tiap jumpa orang didakwahi. Berat tuh. Saya terbayang saya itu, Bu, ya. Kalau sempat macam kami ini melakukan itu, Pak, mungkin kena pukul sekali, besok berhenti ceramah lagi. Salah tuh. Sekarang ceramah enak, dalam masjid, pakai AC, pulang kasihlah amplop lagi, Pak. Sementara dulu pasal orang ceramah siap-siap aja kena pukul.
Karena ceramah ini pasti akan membuat orang tersinggung, itu udah jelas Pak. Kelakuan orang tidak betul, itu yang dinasihati, itu tersinggung dia. Makanya sering jamaah nih kalau udah tersinggung dia sama ustadz, ganti loh ustadz, tidak bagus. Itulah membuat ustadz berganti-ganti di masjid itu. Karena dia sesuai selera dia. Nah, kalau tidak sesuai ganti. Tidak bagus itu lain ajarannya. Nah, karena tidak cocok sama dia. Jadi bu ya disampaikan Rasulullah dakwah tuh udah kena cuekin aja lagi Rasulullah. Sama ibaratnya bu, kita tidak kenal orang sales masuk ke rumah kita, bu saya mau mengenalkan benda, udah ada. Nah, macam itulah kira-kira tuh. Udah ada. Nggak mau kita mendengarkan dia tuh. Rasulullah pakai cara itu, Pak. 15 hari nol, tidak ada pengikut. Dipikirkan Rasulullah lagi. Apa cara lagi ya? Oh, dikumpulkan kepala sukunya. Karena kalau kepala sukunya masuk Islam, pasti jamaahnya masuk Islam. Lupa tambah parah, baru disampaikan Rasulullah mulai memasang muka. Waduh, gagal nih kata Rasulullah. Rasulullah udah terasa nih Pak, ini udah tidak bagus nih. Kalau memang tuan-tuan tidak mau menerima, boleh tidak aku minta perlindungan di sini? Hebat betul kau, sudah kau sakiti hati kami, kau hina-hina Tuhan kami, itu kami lindungi pula kau. Kalau gitu izinkan aku keluar dari sini. Oh itu tidak semudah itu Muhammad, enak betul. Jadi disusun masyarakat sana barisan dua, disuruh Rasulullah lewat di tengah-tengahnya sambil dilempari pakai batu. Nah itulah bu. Kata Zaid sampai nampak mengucur-ngucur menyembur darah kaki Rasulullah ketika dilempar sambil menghindari kepala. Terus dikejar oleh anak kecil sampai dilempar. Nah itulah sampai di kebun anggur milik Saibah. Pingsan Rasulullah. Itulah menyampaikan kebaikan ini memang beresiko. Kalau sempat tidak disampaikan, teraniaya nanti orang ini. Kalau disampaikan, efeknya orang tersinggung sama kita. Bahkan orang akan benci sama kita. Jadi, adalah budak orang Nasrani, Pak. Kasihan pula orang yang punya kebun anggur ini. Kok kasih dia minum tuh. Kasihan nengoknya. Ada juga yang bersimpati jadi menengok sudah luka-luka itu. Pas dikasihnya minum, kau dari mana? Kata Rasulullah. Aku dari kampung Ninawa. Oh, dari kampung Nabi Yunus bin Matta alaihissalam. Kau tahu dengan Nabi Yunus? Kata orang Nasrani. Diceritakan Rasulullah tentang Nabi Yunus. Langsung masuk Islam dia. Itu hiburan pertama Rasulullah. Ibaratnya bu ya, udah capek kita berjualan, tidak ada jual beli, pecah telur satu Pak, bangkit semangat. Jadi cara orang-orang berdagang itu sama Pak, menawarkan terus. Akhirnya bukan yang ditawarkan malah yang dapat. Orang tidak menawarkan, malah dia akhirnya yang masuk Islam. Yang tidak ditawarkan, malah dia masuk Islam. Itu hiburan Rasulullah yang pertama, sejuk jiwa Rasul. Dapat hiburan yang kedua, tawaran dari malaikat penjaga Bukit Taif. Kalau kau mau Muhammad, kami sudah diperintahkan Allah, apapun kau suruh kami lakukan. Kami angkat Bukit Taif ini, kami lemparkan kepada masyarakat Taif yang menganiaya. Kata Rasulullah, jangan. Justru aku berharap kepada Allah, mudah-mudahan dari keturunan mereka lahir orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Jadi udah dapat hiburan aja Rasulullah udah senang hati Rasulullah. Penting dapat dukungan.
Macam guru yang dicarut-caruti murid di Bukit Tinggi itu, Bu. Jadi kan di videonya marahlah orang sekolah sama dia, marah masyarakat, disuruh minta maaf, dia lemah, dia sendirian. Langsung datang Bupati Agam membela, datang pengacara daripada membela, dapat dukungan kuat jadinya. Jadi itu dapat aja dukungan, nggak usah diproses lagi. Itu aja udah bahagia gitu. Ada dua hiburan tuh, ya. Kemudian hiburan Rasulullah yang ketiga, pergilah Rasulullah namanya ke sebuah lembah, nama lembah itu Wadin Naklah. Begitu sampai di Wadin Naklah itu, Pak, Rasulullah duduk sambil membaca Al-Quran. Jadi ketika Rasulullah membaca Al-Quran itu, tanpa disadari Rasulullah, rupanya seluruh jin di lembah Wadin Naklah berkumpul mendengarkan bacaan Rasulullah. Ini disampaikan Allah dalam surah Al-Ahqaf ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya walau ila qaumihim mundirin. Dan ingatlah ketika kami hadapkan kepadamu Muhammad serombongan jin yang mendengarkan bacaan Al-Quran, maka ketika mereka menghadiri pembacaannya mereka berkata, jadi saking ramainya Pak, berdesak-desakan mereka, jadi agak ribut. Padahal Rasulullah tidak tahu tuh, Pak. Kata jin, diam kalian, dengarkan ini, diam. Disuruhnya lah jin-jin lain itu diam. Maka ketika telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya. Pergi dia ke kaumnya, qalu ya qaumuna inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ilal haqqi wa la ila thoriqil mustaqim. Ceramahlah dia di kaumnya, wahai kaum kami, telah mendengarkan kami di kitab Al-Quran diturunkan seperti yang diturunkan kepada Musa, membenarkan kitab-kitab yang datang sebelumnya, membimbing kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Akhirnya jin di lembah itu semuanya masuk Islam. Dikasih tahu Allah ke Rasulullah, tambah senang hati Rasulullah. Manusia tidak mau ikut, lupa jin mau. Banyaklah jin di lembah itu yang masuk Islam. Jadi tidak semua jin itu yang jahat. Ini kadang dia tuh kerasukan jin tuh, jin juga yang kena, habis kena fitnah aja dia, Pak. Padahal kadang tidak dia yang melakukannya. Kan jin tuh macam kita nih, Pak. Ada yang baik, ada yang buruk. Ada orang di ruqyah, Bu, pandai jin tuh ngaji, Bu. Ya kan sepreman-premannya kita kan ada juga yang pandai ngaji, Pak. Sembahyang tidak pernah, tapi baca Quran bagus, Pak. Ada juga jin yang macam itu, Bu. Dia jahat tapi dia hafal Quran. Begitu di ruqyah, Pak, malah dia lain ngomong ke tukang ruqyah, tidak betul bacaan kau itu tajwid, tidak kena, katanya, Pak. Dia pula tahu kan, dia lah yang ngajar kan. Jadi, Bu, bertambah senang hati Rasulullah, Pak, dapat hiburan. Cuman mau balik ke Mekah tidak boleh. Datang pula yang namanya Mut'im bin Adi, kami yang menjaminmu ya Rasulullah, masuklah kau ke Mekah, karena dijamin bisa masuk lagi ke Mekah. Tidak sampai di situ saja, Bu. Dibalas Allah hiburan yang berikutnya. Datang rombongan dari Madinah menemui Rasulullah. Habis siap ya Rasulullah, menunggumu. Terjadilah bai'at Aqabah yang pertama. Kami melindungimu melebihi melindungi anak dan istri kami. Jadi itulah, Bu, ya, kalau kita bertahan, sabar di dalam penderitaan, tidak buruk sangka kepada Allah, tidak merasa kecewa, maka penderitaan akan berubah menjadi kenikmatan. Asal kita tidak mundur, Pak. Tapi kalau kita mundur, selesailah pertolongan Allah. Inilah yang disebut Allah dengan ayat yang pendek, inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Setiap kesulitan pasti ada kemudahan.
Kalau untuk kesulitan Allah cuma ngulang 12 kali dalam Al-Quran. Tapi kalau untuk kemudahan lebih daripada 60 kali. Allah cuma ingin memproses kita ketika sulit itu. Sabar enggak kita, tabah enggak kita. Makanya Bu, apa kata Ibnu Rajab, seorang ulama, ngapa kok Allah ini memberikan kita kesulitan dulu baru dikasihnya kemudahan? Katakan Ibnu Rajab, orang kalau udah kesulitan dia pasti putus asa. Kalau sudah putus asa, dia akan menggantungkan dirinya hanya kepada Allah. Kalau orang menggantungkan dirinya kepada Allah, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, aku cukupkan keperluannya. Nah, itu yang ditunggu Allah, Pak. Dikasihnya kita penderitaan demi penderitaan, sabar kita akan minta tolong betul-betul ke Allah. Di saat kita minta tolong ke Allah betul-betul, disitulah Allah akan membantu. Waktu Nabi Musa mau menyeberang laut itu, Pak, itu kan udah putus asa semuanya. Wahai Musa, gimana ini, apa yang terjadi? Akhirnya tolong kami ya Allah, tolong kami ya Allah. Barulah dapat solusi itu. Pukulkan tongkatmu. Anidrib bi'asokal bahar. Pukulkan tongkatmu. Baru dapat solusi di saat genting itu. Jadi kita orang-orang Islam yang udah rajin sholat ini, dapat kesulitan janganlah memaki-maki. Ya Allah, mengapa kau berikan hamba penderitaan seperti ini? Ya, itu bukan orang Muslim tuh, Pak, seperti itu. Kurang apa lagi ibadah aku ya Allah? Kurang apa? Itu nggak main tuh. Makanya Rasulullah waktu dilempari batu itu, Bu, terserah engkau ya Allah. Mau kepada siapa kau hadapkan aku? Mau kepada orang yang membenciku, selama engkau ridho kepadaku, aku ridho. Itu yang orang Muslim tuh. Dikasih penderitaan tuh nggak mundur dia, karena banyak yang gagal nih, Bu. Dia rajin sholat, dapat suami jahat, bermohon-mohon kepada Allah, belum juga dikabulkan melalui penderitaan itu. Akhirnya kedapatan suaminya dengan perempuan lain. Sejak itu dibukanya jilbabnya. Padahal Allah sedang memberi dia kesulitan untuk membahagiakan dia. Tapi orang banyak akhirnya mundur. Percuma macam ini, udah taat kita ibadah, padahal Allah ingin memberi dia kemudahan. Mundur dia. Banyak orang yang dulunya rajin dia sholat, rajin dia puasa, kan tidak tahan menderita, akhirnya kelain hati jadinya, Pak. Ditinggalkannya sholat, ditinggalkannya puasa, tidak ada gunanya. Makin mendekat kita, makin tersiksa kita dalam Islam. Itu yang gagal dia, Bu. Padahal kalau dia tetap bertahan, mungkin Allah akan kasihkan kebahagiaan yang bertubi-tubi untuknya. Dan saya yakin Bapak Ibu pasti sudah banyak mengalami hal seperti ini. Bertahan dalam penderitaan, akhirnya dikasih Allah kemudahan-kemudahan, keajaiban-keajaiban yang tidak kita sangka-sangka. Kita ingat, Bu, ya, Halimah Sa'diyah itu di rombongan untuk menyusukan anak-anak di Mekah. Itu kan Halimah Sa'diyah yang paling miskin yang berangkat itu. Onta sudah tidak mengeluarkan susu, keledai sudah lemah, awak miskin pula. Di jalan anaknya yang perempuan yang bernama Saimah itu menangis-nangis minta air susu, tapi susu Halimah kering. Jadi waktu perjalanan mengambil bayi-bayi susuan di Mekah itu, tetangganya sudah lebih duluan sampai, Pak. Karena apa? Onta Halimah lambat. Itulah penderitaan Halimah itu saja. Jarak Bani Sa'ad ke Mekah 400 kilo dari sini ke Padang. Lambat jalan berminggu-minggu. Tetangga-tetangganya sudah duluan sampai.
Semua Bani Sa'ad yang baru sampai ke Mekah ingin memiliki dan merawat Rasulullah. Tapi setelah tahu Rasulullah anak yatim, semua mundur, tidak ada yang mau. Karena kalau anak yatim biayanya murah. Menyusui anak yatim itu separuh harganya. Jadi semua tidak ada yang mau. Awalnya semua mau, begitu tahu anak yatim tidak jadi. Tinggallah Rasulullah sendiri yang tidak punya ibu susuan. Halimah yang tertatih-tatih sampai ke Mekah tidak punya pilihan lain. Yang ada hanya Rasulullah. Begitu Halimah tahu Rasulullah anak yatim, tidak jadilah dia mau, Pak. Maaflah Bu Aminah, di antara yang berangkat ke sini ini saya paling miskin. Saya berharap upah lebih besar. Jadi saya tidak bisa membawa Muhammad ini. Diam aja Ibunda Rasulullah. Rupanya berunding Aminah Halimah dengan suaminya. Kasihan juga kita nih mau anak tuh, orangnya tidak ada pula yang menyusukannya. Mana tahu berkah kita menyusukan anak yatim itu. Kalau soal kasihan Halimah, lebih kasihan nasib kita lagi. Udah berangkat miskin ya, atau pulang tambah miskin lagi. Udahlah ambil aja lah anak tuh. Daripada pulang kosong tuh Pak. Jadi daripada pulang kosong, udahlah kita ambil aja lah anak tuh. Jadi di samping sisi lain ingin berbuat baik, di sisi lain mikir juga Pak. Ini kalau dia bawa tambah miskin, duit tidak ada. Disinilah kita tahu Pak, dalam melakukan amalan itu, kadang mungkin kita akan terpaksa melakukannya. Tapi bagi Allah, kalian mau sukarela, mau terpaksa, silahkan. Kalau nunggu ikhlas, Bu, payah, Pak. Sedangkan dalam surah Al-Ikhlas saja tidak ada kalimat ikhlas, saking tersembunyinya ikhlas. Orang bisa ikhlas kalau sesuai, baru bisa ikhlas. Misalnya nih Pak, orang kerja dari pagi sampai sore. Kenapa dia mau? Karena sesuai. Makanya ikhlas dia Pak. Gaji besar, maka dia akan ikhlas melakukannya. Ada juga orang karena terpaksa melakukan, macam mana lagi hidup seperti ini, terserah aja lah berapa orang masih. Jadi mau ikhlas, mau tidak ikhlas, buat aja lah amalan yang baik. Halimah balik ke rumah Ibunda Rasulullah. Bu Aminah, biarlah kami yang mengambil Muhammad ini. Disitulah dimulai keajaiban itu. Apa pengakuan Halimah? Ketika aku menggendong Muhammad kecil, terasa tubuhnya seringan kapas, rasa tidak beban menggendongnya. Aku sandarkan dia ke dadaku, terasa air susuku yang kering mengalir deras. Itu keajaibannya Pak. Makan belum lagi, air susu banyak. Aku susukan Muhammad kecil sampai kenyang dan tertidur. Aku susukan pula anakku yang telah berhari-hari menangis di jalan sampai kenyang dan tertidur pula. Begitu aku keluar rumah, ontaku yang sudah tidak keluar susunya lagi, penuh kantong susunya, sehingga aku sama suamiku minum sampai puas. Keledaiku yang lemah menjadi kuat perkasa. Baru terasa sama Halimah, kalau macam ini bang tidak dibayar tidak masalahnya. Baru ikhlas. Pas jalan pulang Bu, tetangganya sudah jauh duluan, terpacu semua. Sampai tetangganya heran, Halimah baru beli onta kau? Enggak, ini onta yang semalam. Itu keledai itu kok kuat. Kan keledai yang semalam juga. Kok bisa macam itu Halimah? Itulah berkah aku dapat anak yatim nih. Banyak keajaiban dari yang tadi aku rasakan.
Akhirnya berkelahi lah orang tuh suami istri semua. Wah, itulah bang, aku udah mau ngambil anak. Apa pula aku yang kau salah kan? Kau enak mau tadi berkelahi lah orang tuh di jalan Pak. Ribut, menyesal-nyesal gitu. Padahal aku gendong tadi. Aku kan udah mau juga atau Allah abang mau kelahi-kelahi di jalan. Begitu sampai di perkampungan Bani Sa'ad, apalagi hiburan dari Allah, kambing Halimah yang dilepaskan liar pulang dalam keadaan gemuk. Kambing tetangganya kurus-kurus. Tumbuh-tumbuhan Halimah yang ditanam semua subur. Itulah Bu, bertahan dalam penderitaan, maka akan dikasihkan Allah kemudahan-kemudahan. Pokoknya kita orang Islam ini Pak yakin aja dengan kalimat itu, inna ma'al usri yusra. Setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Jangan pernah kita mundur, jangan sampai berburuk sangka kepada Allah. Dikasih Allah sakit Bapak Ibu, pasti ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra, pasti setelah penderitaan ini ada kemudahan. Itu aja yang kita yakinkan Pak. Ada Bu ya, orang anaknya dari bayi itu sakit Pak. Dari bayi itu sakit, ada macam-macam obat, bawa rumah sakit sana, bawa rumah sakit sana, bawa rumah sakit sana, bawa rumah sakit sana. Jadi saking seringnya dia bolak-balik ke rumah sakit, semua sakit bayi sudah pernah dialami oleh anaknya. Sekarang enak Bu, asal sakit bayi tinggal nelfon dia aja lagi Pak. Kalau gini gejala lebih lah dari dokter Pak. Jadi orang nanya obat justru ke dia, karena dia udah bolak-balik semua sakit anak bayi itu pernah dialami anaknya. Sampai di rumah sakit tuh Pak, dibiarkan orang aja dia merawat anaknya sendiri. Karena ilmunya dia udah dapat semua. Jadi rupanya itu rahasianya.